Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helin Zahra Masfufa dari kelas Mutawasid G. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang melafalkan. Yang pertama itu melafalkan niat zakat fitrah. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Yang kedua yaitu macam-macam yang wajib dizakati. Yang pertama adalah fakir. Fakir itu orang yang tidak berpenghasilan sama sekali. Terus yang kedua adalah miskin. Miskin itu orang yang berpenghasilan tapi penghasilannya itu tidak dapat mencukupi kebutuhannya. Terus fisabilillah yaitu orang yang berada di jalan Allah seperti berperang. Terus mu'alaf itu orang yang dianggap masih lemah imannya karena masih baru masuk Islam. Terus mu'alaf, terus ghorim yaitu orang yang mempunyai hutang tapi tidak mampu membayar hutang. Terus ghorim. Ibnu Sabil itu orang yang terputus bekalnya seperti pelajar perantauan. Terus amil zakat yaitu orang yang menerima dan mengelola zakat. Yang ke-8 yaitu riqab yaitu budak atau hamba sahaya. Terus lafalkan niat puasa Ramadan. Nawaitu saumal ghodin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhulillahi ta'ala. Lafalkan doa buka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahabadh dhama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Hari diharamkan puasa itu hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, hari syak, terus hari dimana perempuan mengeluarkan darah haid dan nifas. Terus sunah puasa dan hal-hal yang membatalkan puasa. Sunahnya puasa itu mengakhirkan sahur, mengawalkan berbuka, membaca doa sebelum berbuka, terus mandi wajib sebelum terbitnya fajar, menghindari berbicara kotor, menahan hawa nafsu, iktikad di masjid, dan menghatamkan 30 juz Al-Quran. Terus hal-hal yang membatalkan itu ketika ada sesuatu yang masuk ke mulut, telinga, tenggorokan, dan hidung. Terus pengobatan yang memasukkan sesuatu dari salah satu dari dua jalan yaitu kubul dan dubur. Terus muntah secara sengaja, berhubungan seksual di siang hari, keluar mani karena bersentuhan kulit, keluarnya darah haid, terus keluarnya nifas, terus makan dan minum secara sengaja, hilang akal atau gila dan pingsan, terus murtad atau keluar dari agama Islam. Jelaskan macam-macam jual beli barang. Yang pertama itu jual beli barang secara langsung dan nyata. Nah, itu diperbolehkan. Jual beli sesuatu yang ditentukan sifat-sifatnya di dalam suatu perjanjian. Yang jual beli ini tuh diperbolehkan asalkan sifat-sifat yang dimaksud itu dijamin dapat diwujudkan. Yang ketiga yaitu jual beli barang yang tidak ada di tempat dan tidak dapat disaksikan pada saat transaksi. Maka jual beli semacam ini tuh kayak dilarang gitu. Terus yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan khiyar. Oke. Yang khiyar itu hak yang dimiliki oleh penjual maupun pembeli, di mana dalam jual beli atau bisnis Islam kedua pihak itu diberi waktu pilihan untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya karena sebab-sebab tertentu. Itu kayak misalnya ada
ada barangnya itu ada kecacatan gitu. Terus syarat utang piutang. Yang pertama itu hartanya itu halal, terus tidak mengungkit perkara utang piutang di muka umum dan tidak menyakiti perasaan orang yang diberi hutang. Terus niatnya adalah membantu dan mengharap ridho Allah. Terus harta yang dipinjamkan itu tidak akan menjadi riba. Dalam hal ini itu tidak ada yang untung dan rugi. Barang yang dipinjamkan itu takarannya jelas, timbangannya jelas, dan pada batas waktu yang jelas. Tata cara memindah hutang. Kerelaan orang yang memindahkan haknya adalah persetujuan atau penerimaan oleh orang yang menerima hak. Hak tersebut menjadi tanggung jawab secara tetap, adanya kesepakatan yang menjadi tanggung jawab pemberi hak dan penerima hak dalam hal jenis, macam, tunai atau hutang, dan terbebasnya pemberi hak dari tanggung jawab. Terus jual beli yang dilarang itu jual beli yang tidak sah karena kurang syarat dan rukun ya. Yang pertama yaitu jual beli dengan sistem ijon. Jual beli dengan sistem ijon adalah jual beli yang belum jelas barangnya. Terus yang kedua yaitu jual beli binatang ternak yang masih dalam kandungan. Nah itu nggak tahu entah nanti kelahirannya itu hidup atau mati gitu. Terus yang ketiga itu jual beli spermanya binatang jantan. Jika meminjamkan binatang jantan untuk dikawinkan dengan binatang betina orang lain tanpa maksud jual beli, hal ini dinyatakan sah. Terus jual beli barang yang belum ada di tangan. Jual beli barang yang belum ada di tangan adalah barang yang dijual itu masih berada di tangan penjualnya. Terus jual beli benda najis seperti minuman keras, babi, anjing dan lain-lain. Terus jual beli sah tapi terlarang. Nah, yang pertama yaitu jual beli yang dilakukan pada sholat Jumat. Nah, itu kan harusnya hari Jumat itu sholat Jumat, tapi kalau tetap jualan itu kayak terlarang. Terus jual beli dengan niat untuk ditimbun pada saat masyarakat membutuhkan. Ya, seperti minyak goreng sekarang ya. Terus membeli barang dengan menghalang di pinggir jalan karena penjual tidak mengetahui harga di pasar sehingga memungkinkan ia menjual barangnya dengan harga yang lebih rendah. Membeli atau menjual barang yang masih dalam tawaran orang lain. Jual beli dengan menipu, contohnya mengurangi timbangan, takaran, ukuran. Jual beli alat-alat maksiat. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam menemukan barang temuan. Itu hal yang perlu dilakukan saat menemukan barang temuan itu apabila orang menemukan luqotoh atau barang yang tidak bertuan di tanah yang tidak bertuan atau di jalanan, maka dia berhak memilih antara mengambil atau membiarkannya. Apabila dia mengambil itu lebih baik dibanding membiarkannya selama dia kuat mental untuk menjaga hak-hak barang tersebut. Apabila dia mengambilnya, maka dia wajib mengetahui 6 hal, yaitu wadahnya, wadah-wadah kecil di dalamnya, tali pengikatnya, jenis barangnya, jumlahnya, dan timbangan beratnya. Dia harus menyimpan pada tempat yang sesuai dengan barangnya. Kemudian apabila ia ingin memilikinya, maka dia itu dia itu wajib mengumumkan selama 1 tahun di pintu masjid atau di tempat di mana barang tersebut telah ditemukan. Apabila ternyata tidak ditemukan pemiliknya, maka ia berhak memilikinya dengan syarat adanya jaminan.
Syarat wakaf itu yang pertama itu adanya wakif. Wakif itu pemberi wakaf. Seorang wakif harus berakal sehat, mempunyai harta, tidak berada di bawah pengampuan hukum dan merdeka. Terus harta maukuf. Nah, syarat wakaf adalah harta maukuf di mana aset yang diberikan sebagai wakaf wajib mengandung nilai benda halal berwujud nyata dan sebelumnya dimiliki oleh wakif. Terus maukuf alaih. Maukuf alaih itu penerima harta wakaf baik perorangan atau badan tertentu. Penerimaan wakaf harus secara tegas mengikrarkan wakaf dipergunakan untuk kepentingan umum dan ibadah dan mampu menjelaskan rencana penggunaan harta maukuf. Yang keempat yaitu sigot. Sigot itu akad yang diikrarkan baik berupa tulisan maupun lisan dari wakif secara saat itu juga tidak terbatas waktu, tidak diikuti syarat batil dan tidak dapat dibatalkan. Terus yang selanjutnya yang terakhir yaitu perbedaan wakaf dan hibah. Wakaf itu pemindahan hak milik yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum, sedangkan hibah itu bentuk pemindahan hak milik kepada orang lain ketika ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.